Model pegas daun adalah pegas yang tersusun atas beberapa lembar baja berbentuk panjang dan pipih. Umumnya terdiri dari 3-10 lembar baja yang masing-masing lebarnya atau tebalnya 3-6 mm dan panjangnya pun bervariasi. Kemudian diikat menjadi satu unit. Pada kedua ujung pegas yang paling panjang digulung dan membentuk sebuah mata pegas dan berfungsi sebagai perkaitan antara pegas dengan sasis atau rangka. Besarnya lenturan pegas tanpa beban disebut dengan camber, sedangkan lenturan masing-masing pegas disebut dengan nip. Semakin pendek suatu pegas, maka nipnya akan semakin bertambah. Ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya celah antara pegas sehingga tidak ada kotoran yang masuk. Suspensi ini memberikan efek peredam kejut dengan memanfaatkan elastisitas baja. Semakin panjang pegas, semakin besar kelenturannya. Dengan menambah jumlah lembaran pegas, maka semakin besar juga berat beban yang dapat ditopang meskipun elastisitasnya berkurang. Pegas model ini banyak digunakan pada truk dan bus. Pegas coil atau coil spring terdiri dari batang baja bulat yang digulung membentuk sebuah spiral dan memanfaatkan elastisitas puntiran batang baja. Pegas batang torsi juga memakai elastisitas yang diperoleh dari puntiran batang baja, tetapi bentuknya merupakan batang baja yang lurus. Batang torsi sering diaplikasikan menjadi sebuah strut bar atau stabilizer bar, yang keduanya digunakan untuk meningkatkan stabilitas kendara. Pegas model ini tidak dapat menjamin kelurusan roda-roda saat bergerak, karena itu untuk pegas ini biasanya penggunaannya disertai dengan sebuah batang-batang penjamin. Pegas ini biasanya digunakan pada suspensi model-model independen. Jenis ini memanfaatkan elastisitas dari udara yang dikompresikan pada sebuah tabung karet. Pegas udara mampu memberikan aksi pemegasan yang lembut dan mampu menjaga tinggi kendaraan secara konstan walaupun beban kendaraan bervariasi. Sesuai dengan kekuatan pegas yang dapat menyesuaikan beban, ini dapat memberikan kenyamanan baik pada saat kendaraan berbeban kosong maupun berbeban banyak, sehingga jenis ini sering digunakan pada bus besar. Pegas udara ini membutuhkan sebuah sistem pengkompresan udara sehingga membuat sistem ini menjadi kompleks dan rumit untuk dipasangkan pada kendaraan penumpang sehari-hari. Shock absorber atau peredam kejut berfungsi untuk menyerap getaran yang muncul ketika pegas menerima kejutan saat kendaraan berjalan. Dengan demikian, getaran dapat diredam dan kenyamanan kendaraan bisa ditingkatkan. Tanpa adanya shock absorber, maka kendaraan akan cenderung berosilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan, sehingga kualitas berkendara menjadi tidak nyaman. Di dalam shock absorber terdapat minyak yang diutilisasikan untuk menghasilkan gaya redam. Ketika piston pada shock absorber berosilasi akibat getaran atau kejutan, maka tahanan atau redaman akan terbentuk akibat adanya aliran minyak yang tertahan saat mengalir melalui lubang-lubang kecil pada piston. Tipe shock absorber dapat digolongkan berdasarkan cara kerjanya, konstruksinya, dan medium kerjanya. Berdasarkan cara kerja, ada single action shock absorber, multiple action shock absorber. Pada single action shock absorber, efek meredamnya hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya, pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. Pada multiple action shock absorber, efek meredam terjadi pada saat shock berekspansi dan berkompresi. Pada umumnya, kendaraan zaman sekarang menggunakan tipe yang multiple action shock absorber. Sedangkan untuk berdasarkan konstruksi, ada tipe twin tube shock absorber dan monotube shock absorber. Pada twin tube shock absorber terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dengan reservoir chamber silinder luar. Pada monotube shock absorber hanya terdapat satu silinder tanpa adanya reservoir chamber. Sedangkan berdasarkan medium kerjanya ada tipe hidrolis dan tipe gas.